Bab 259. Semua orang berjalan memasuki rumah. Begitu masuk, Isabel pun merasakan suasana yang penuh kehangatan. Dengan sangat cepat, seseorang menghidangkan sop penghangat badan, agar Isabel bisa menghangatkan diri dengan segera. Isabel menunduk dan mencicipi sop dalam mangkok, langsung memuji. Sop penghangat badan buatan tante memang memiliki cita rasa tersendiri. Kemarin di rumah nenek aku juga mencicipi teh yang Om bawa dari Afrika Selatan. Rasanya sangat menakjubkan. Melihatku sangat menyukainya. Ibu pun membawaku ke rumah Om untuk berburu. Kali ini tante jangan tidak rela memberiku mencicipi loh. Selesai berkata, Isabel sengaja mengadipkan mata dengan manja pada Nyonya Jiang. Satu kalimat berhasil memecahkan kecanggungan dalam keluarga Nyonya Jiang mengangguk dalam hati. Pantas saja Ravindra menyukai perempuan ini. Dia memang sangat dewasa dan loyal. Lihatlah mulut anak ini. Kamu pun sudah berkata begitu. Apakah tantemu masih tidak rela? Stanley, seduhkan lagi satu bungkus teh yang ayahmu bawa dari Afrika Selatan. Jangan sampai adik iparmu mengatakan kita pelit. Hingga daun teh pun pelit. Nyonya Jiang berkata sambil tertawa. Baiklah Bu. Stanley langsung pergi mengejarnya dengan semangat. Melihat Isabel begitu dewasa, Nyonya Kitadara pun mulai tersenyum kecil. Kelihatannya menantu ini tidaklah begitu buruk. Dengar kata Ravindra, Om menerima sebuah proyek besar di Afrika Selatan. Bagaimana lingkungan di sana? Apakah Om terbiasa? Isabel berinisiatif melontarkan topik pembicaraan, berkata dengan penuh peduli. Meskipun baru pertama kali bertemu Isabel, Tuan Jiang melihat Isabel tidak canggung sedikit pun, malah berbaur dengan sangat cepat dan alami. Dalam hati pun mulai menyukai anak perempuan itu. Itu juga bukan proyek pertama keluarga Jiang di Afrika Selatan kok. Masalah kecil seperti itu tidak akan menyulitkanku. Tuan Jiang lanjut berkata sambil senyum. Karena kamu begitu suka dengan daun teh di sana, lain kali Om bawakan untukmu ya. Boleh sekali. Kalau begitu, aku tidak sungkan lagi ya Om. Isabel berkata sambil tersenyum manis. Ravindra selalu berkata, teknik mencicipi teh yang dia kuasai adalah hasil belajar dari Om. Jika ingin mencicipi teh yang terbaik, maka harus belajar dengan Om. Jika ingin mendapatkan daun teh terbaik, maka juga harus pandai membujuk Om. Dulu aku tidak percaya, tetapi saat minum teh di rumah nenek kemarin, aku harus percaya. Tante sungguh beruntung, setiap hari bisa meminum teh terenak di dunia. Beberapa kalimat Isabel berhasil membuat Tuan Jiang dan Nyonya Jiang tersenyum bangga.
"Samantha, menantumu sungguh hebat," Tuan Jiang berkata pada Nyonya Besar Kitadara. "Mulutnya begitu manis, kamu jangan galak-galak padanya." Nyonya Besar Kitadara berkata dengan senyuman kecil, "Mana berani aku galak padanya. Kalian mungkin tidak tahu, Ravindra selalu melindunginya bagai intan permata." Isabel langsung menjawab, "Tidak kok, yang paling diingat Ravindra dalam hati adalah ibu. Kemarin malam, Ravindra juga memberitahuku bahwa mantel yang sudah lama ibu gunakan perlu diganti. Karena usia yang semakin bertambah, membuatnya semakin tidak kuat dengan dingin. Entah Ravindra mengatakannya atau tidak, yang pasti hati Nyonya Besar Kitadara telah melembut setelah mendengar kata-kata Isabel. Stella yang sedang duduk di samping melihat ayah ibunya begitu seru dengan Isabel, dalam hati merasa semakin kesal. Kenapa ayah dan ibu juga begitu akrab dan senang melihatnya? Hanya memiliki sebuah wajah yang sama persis dengan Sasha saja mampu membuatnya menjadi nona besar keluargayan. Ayah, ibu, bibi, aku tiba-tiba merasa lelah. Istirahat ke kamar dulu ya." Selesai berkata, Stella pun berbalik badan langsung pergi. Nyonya Besar Kitadara terus melihat bayangan Stella. Setelah tidak terlihat lagi, dia pun berkata pada kakak dan kakak iparnya, "Tahun ini Stella sudah berusia 20-an tahun kan? Bukankah sudah seharusnya menikah?" Nyonya Jiang bertatapan sekilas dengan Tuan Jian, terlihat sedikit terpaksa. Dia pun berkata, "Jangan dibahas lagi. Isi hati anak ini sungguh tidak mudah ditebak. Kami sudah mengaturkan beberapa kali perjodohan, tidak satu pun mau dihadiri dia. Setiap hari terus mengikat kakaknya. Beberapa hari ini pun sering ngambek. Isabel, tante ingin berpesan padamu, tolong jangan banyak perhitungan dengannya." Isabel menggelengkan kepala sambil tersenyum. Bagaimana mungkin? Kejadian hari itu sudah dilupakannya. Tetapi kejadian itu pun tidak mungkin untuk diceritakan pada orang lain. Maka dari itu dia terus bersikap sangat normal. Tuan Jiang hanya menemani mereka sebentar di rumah, kemudian bergegas pergi. Lagi pula Nyonya Besar Kitadara juga bukan orang luar. Hanya Nyonya Jiang sendiri saja sudah cukup. Ini pertama kalinya Isabel datang ke kediaman keluarga Jiang. Tersimpan banyak rasa penasaran dalam hati. Kediaman keluarga Jiang berbeda dengan keluarga Kitadara dan keluarga Yan. Rumah itu cenderung mengadopsi gaya modern, tidak seperti rumah keluarga Kitadara yang begitu tenang dan sunyi. Juga tidak seperti rumah keluarga Yan yang dipenuhi nuansa klasik. Gaya bangunan yang berbeda tentu memberi kesan indah yang berbeda pula. Saat Isabel sedang memperhatikan dengan serius, Stanley menghampiri. "Apakah adik ipar terbiasa dengan gaya bangunan di sini?"
Isabel melihat Stanley dengan kaget. Kenapa bertanya seperti itu? Aku kira kamu lebih menyukai gaya rumah keluargayan. Stanley merapatkan bibir tipisnya, terlintas kekaguman dalam matanya. Aku pernah berkunjung ke halaman belakang keluargayan. Gunung dan bukit menghiasi pemandangan di sana. Terlihat sangat indah. Isabel menganggukkan kepala dengan serius berkata, bagaimanapun rumah keluargayan lebih cocok untuk ditinggali. Udara di lingkungan di sekitarnya masih sangat asri, modern, tetapi aku juga memiliki sebuah taman bunga. Maukah kamu pergi melihatnya? Pada akhirnya, Stanley pun berinisiatif mengajak Isabel. Sekarang, Isabel melihat Stanley dengan kaget. Sekarang musim dingin loh. Benar sekali, karena rumahku menggunakan gaya modern, maka taman bungaku pun menggunakan gaya modern juga. Mau pergi lihat? Stanley mengadipkan mata pada Isabel. Mendengar Stanley berkata seperti itu, Isabel sungguh merasa penasaran. Dia pun segera mengangguk dan berkata, baiklah, gara-gara perkataanmu, aku pun tergerak untuk melihat taman bungamu yang berbeda dengan milik keluargayan. Silahkan. Stanley membawa Isabel berbalik badan menuju rumah kaca yang telah disiapkan. Wawat mengikuti Isabel dari belakang dengan sangat tulus, siap untuk menjaga kapanpun dimanapun. Tidak berjalan begitu lama, Isabel melihat sebuah rumah kaca yang transparan di depan mata. Begitu memasukinya, terasa hawa hangat menyelimuti badan. Berbagai jenis bunga sedang bermekaran. Rumah kaca itu terdiri dari 3 lantai. Didesain dengan nuansa pegunungan yang indah, terlihat begitu megah. Terlihat jalan setapak yang tersusun rapi dan bunga-bunga bermekaran yang melingkar di sepanjang tangga. Rumah kaca itu bagai tempat tinggal bidadari. Dalam hati Isabel merasa sangat kagum. Stanley harus menunduk dan memperhatikan perubahan ekspresi wajah Isabel. Saat Isabel menunjukkan ekspresi terkejut, hati Stanley pun sedikit bergetar. Dia sudah lama menunggu hari ini tiba. Sayangnya, Sasha, kamu tidak bisa melihatnya lagi. Tetapi semua sudah diatur, dan Isabella yang menggantikanmu untuk menyaksikan semua ini. Sasha, apakah kamu merasa senang? Sosok badan Sasha terlihat semakin mirip dengan Isabel. Stanley sendiri tidak sadar lagi seberapa bengongnya dia menatap Isabel. Stella yang berdiri jauh di luar rumah kaca melihat semua kejadian itu. Kedua tangan mencakar bingkai jendela dengan penuh emosi. Bola matanya mulai berapi-api dan terus melototi 2 orang di dalam rumah kaca dengan tajam. Isabel, kamu jalan ke surga dan malah menerobos ke dalam pintu neraka. Aku tidak akan membiarkanmu berada di sisi kakakku.
Api-api dalam mata Stella telah membakar semua akal sehatnya. Dia pun berbalik badan dan pergi dengan amarah dalam tubuh. Indah sekali, lebih indah dari yang aku bayangkan. Isabel menghela nafas, lanjut berkata, sekalipun di rumah keluargaan, untuk membuat taman seindah ini saja tidak mudah. Kamu juga tahu, Sasha memiliki daya tahan tubuh yang lemah dan juga alergi dengan serbuk sari. Keluargaan pun hanya bisa menggunakan tanaman hijau dan pepohonan untuk menghiasi tamannya. Kamu pasti menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menghiasi taman ini, kan? Mendengar suara Isabel, Stanley baru tersadar kembali dengan segera mengiyakan. Isabel menaiki tangga dengan perlahan, setiap langkah memberikan pemandangan yang berbeda. Isabel sama sekali tidak menyadari ada yang berbeda pada wajah Stanley. Dia terus menikmati sambil berseru, "Kakak ipar, tidak sangka kamu sungguh berbakat. Ini adalah rumah kaca dengan dekorasi terindah yang pernah aku lihat. Baguslah jika kamu suka." Stanley menatap bayangan Isabel dengan dalam dan berkata perlahan. Isabel sama sekali tidak menangkap maksud perkataan Stanley, hanya mengangguk dan berkata, "Memang sangat indah. Wawat, ambilkan handphoneku." Wawat segera mengambil handphone untuk Isabel. Isabel pun membuka kamera dan memotret dengan bersungguh-sungguh. Isabel memiliki beberapa foto yang lebih bagus dan membagikannya ke media sosial. Tidak lupa menambahkan emotikon kagum. Mendengar bunyi pemberitahuan, Ravindra pun membuka akun media sosial Isabel. Melihat Isabel sangat menyukai rumah kaca keluarga Jiang, kedua ujung bibir Ravindra pun terangkat. "Nando, apakah bunga di rumah kita terlalu sedikit?" Ravindra berpikir sejenak, lalu memerintah, "Pilih beberapa jenis bunga yang bagus dan tata di dalam rumah. Oh iya, tanyakan dulu pada dokter, bunga apa yang cocok untuk disimpan dalam rumah." "Baik, Direktur." Nando juga melihat kiriman di media sosial Isabel, sontak menunjukkan senyum kecil pada wajahnya. Asalkan yang berhubungan dengan nyonya muda, Direktur pasti akan selalu mengutamakannya. Ravindra melihat sejenak foto-foto itu sambil berpikir dan berkata-kata sendiri, sepertinya di dalam rumah juga perlu menambahkan rumah kaca. Seingatku, Isabel sangat menyukai bunga. Hari itu, saat menyirami bunga di balkon, dia bernyanyi dengan sangat gembira. "Langsung buatkan rumah kaca dengan fasilitas musiknya saja. Lalu letakkan juga piano di dalamnya. Sepertinya bermain piano sambil mencium aroma bunga akan sangat menyenangkan. Langsung renovasi taman kecil di rumah saja. Dengan begitu bisa langsung terhubung dengan rumah. Saat musim dingin pun tidak akan kedinginan." Mendengar Ravindra sudah memutuskan begitu banyak dalam sekejap,
Nando menghela nafas dengan berat. Nyonya muda, jangan membagikan foto seenaknya lagi. Saat itu Anda mengirimkan foto dapur seseorang. Direktur pun langsung merenovasi dapur di rumah. Saat ini Anda mengirimkan foto rumah kaca orang lain. Taman bunga di rumah akan segera menjadi rumah kaca. Lain kali, jika Anda mengirimkan foto-foto barang antik, takutnya rumah Anda akan langsung menjadi tempat pameran peninggalan sejarah.